Shalom, Shalom Khabrim, jumpa lagi dengan saya Rita Wahyu dalam online Biblical Hebrew Study Ekumene Bible Course. Dan saat ini kita akan masuk ke unit keempat. Unit keempat ini kita akan mengulang kembali nikut atau vokal, tanda-tanda baca, dan kita makin memfasihkan diri supaya kita ketika membaca naskah Ibrani, Alkitabiah dengan nikut kita semakin lancar membacanya. Dan setelah itu kita akan bersama-sama mempelajari wawasan budaya Semitik dan kita mempelajari puisi Echad mi Yodea untuk lanjutannya dalam bahasan silsilah patrilineal dan silsilah matrilineal yang berlaku pada orang-orang Yahudi. Dan program ini adalah program yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, STT Ekumene, Biblical Hebrew Research Center. Dan saya adalah pengajar dari Israel Bible Center, juga pengasuh laman Kristiani www.sarapanpagi Biblika. Baik, kita akan doa berkat sebelum kita mulai. Baruch et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach leolam faet. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam asher bachar banu mikol haamin venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha-Elohim Echad. Nikut, ya. Nikut adalah tanda baca yang sudah kita pelajari bersama. Mengapa kita belajar nikut? Supaya kita dapat membaca naskah Ibrani Alkitabiah dan kita dapat mengecap keindahan dari sastra Ibrani. Nah, ketika kita sudah dapat mengecap keindahan sastra Ibrani, saya nanti bersama-sama dengan Anda untuk menelan keindahan sastra Ibrani. Dan untuk menelan atau memahami naskah Ibrani itu perlu bertahun-tahun. Untuk membaca naskah Ibrani hanya punya 22 aksara sehingga mudah sekali bagi kita untuk semua dapat belajar membaca. Nah, tapi setelah membaca tidak hanya selesai di situ, Anda harus mengerti keindahan sastra Ibrani yang dimana kita mempelajari step by step bahwa bahasa Ibrani memiliki satu grammar yang luar biasa sehingga untuk mempelajarinya perlu waktu bertahun-tahun dan perlu kesabaran, ya. Dalam 22 aksara Ibrani itu memiliki nilai 6 ya. Alef nilainya 1, Bet nilainya 2, Gimel nilainya 3 dan seterusnya. Dan itu nanti dipakai dalam kajian-kajian gematria, ya. Kajian-kajian gematria itu nanti sepertinya kebetulan, tapi ada banyak hal yang menarik yang kita dapatkan untuk menjadi wawasan kita dalam lebih memahami Alkitab Ibrani, makna-maknanya, karena Alkitab juga sering menggunakan angka-angka itu sebagai simbol. Nah, pada unit sebelumnya, pada unit ketiga kita sudah belajar mengenai sejarah matres leksionis. Apa itu sejarah matres leksionis? Matres leksionis atau dalam bahasa Ibrania adalah Kriah, ya. Arti harfiahnya adalah mothers of reading, ya. Jadi ini adalah sistem pembubuhan vokal yang pertama sebelum adanya nikut. Dan ini terjadi sebelum Yesus lahir, bahkan sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi, ya. Sebelum abad 10 sebelum Masehi, ya. Jadi pada abad 10 sebelum Masehi dan sebelumnya itu orang-orang Ibrani membaca naskah Ibrani dengan aksara-aksara gundul tanpa vokal. Sehingga
untuk orang-orang Ibrani sendiri yang sudah terbiasa dengan bahasa tutur mereka itu mudah. Tetapi bagaimana dengan orang asing atau bagaimana orang yang baru belajar naskah Ibrani, itu akan sulit untuk dibaca. Jadi pada zaman dahulu tidak ada tanda-tanda vokal, semuanya hanya huruf mati, dan mengucapkannya atau membacanya itu sangat mengandalkan imajinasi konteks dari kalimat yang ditulis itu. Jadi seandainya Anda menemukan aksara dalet, bet, resh, ya, ini akan sulit untuk dibaca karena 3 aksara ini bisa dibaca dengan daber, dabar, dober, diber, dubar, atau bahkan dibru. Ya, yang mana ini? Diucapkan bagaimana? Ya, seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia misalnya kata makan, ya. Bayangkan kata makan itu tanpa huruf A, tanpa huruf vokal, MKN saja, ya. Ketika Anda menemukan kata MKN, Anda bingung mau ini diucapkan makan atau makin, ya. Maka ketika Anda memilih ini diucapkan makan, Anda harus melihat konteks kalimatnya. Ketika Anda mengucapkan MKN itu dengan makin, Anda pun juga harus melihat konteks kalimatnya. Demikian zaman dahulu sebelum diciptakan matres leksionis, bahkan Nikut. Jadi mereka selalu memahami suatu kalimat dalam konteksnya. Ini baik sebenarnya karena melatih kita untuk selalu bernalar, ya. Nah, kemudian ya supaya pembacaan itu tidak salah, maka tahap pertama itu diciptakan matres leksionis, dan ini sudah dikenal sebelum era Yesus Kristus, ya. Sekarang adalah stage kedua yang dimana aksara itu mulai dibubuhi dengan matres leksionis, ya. Jadi perkiraannya antara abad 9 sebelum Masehi sampai abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi ini ada pada masa pembuangan di Babel. Jadi ada pembubuhan matres leksionis. Yang mana? Yang warna merah ini, ya. Yang warna merah ini adalah pembubuhan pada naskah yang dahulunya hanya berisi dengan huruf-huruf mati atau vokal, atau konsonan. Dan matres leksionis yang pertama, ya, itu yod itu sebagai i, diucapkan sebagai i, ya. Kemudian vav sebagai u, kemudian h itu diucapkan untuk mengucapkan vokal a, e, dan o. Nah, stage kedua, matres leksionis yang kedua, itu huruf yod bisa bermakna e, bisa bermakna i. Ya, bisa diucapkan e, bisa diucapkan i. Nah, huruf vav pun demikian, ya. Bisa diucapkan o, bisa diucapkan u, ya. Jadi masih ada ambigu sebenarnya, ya. Jadi misalnya seperti ini, Anda menemukan aksara-aksara huruf mati di sini, ya. Hanya ada matres leksionis h, ya. Sehingga kita mulai dapat terbantu untuk mengucapkan bagaimana, ya, mem, lamet, kaf, he ini diucapkan. Maka ini diucapkan sesuai konteks, ya, malkah, ya, artinya ratu, ya. Kemudian ada shin, lamet, mem, he. Nah, bagi orang yang belum dapat membaca ini akan sulit, tetapi bagi orang yang sudah terbiasa untuk melihat aksara-aksara Ibrani dan bisa membacanya, ini dia sudah dapat memperkirakan bagaimana mengucapkan aksara-aksara konsonan ini. Jadi ini bisa diucapkan Shelomo, ya, nama dari putra Daud, ya, Raja Israel, Salomo. Nah, yang di bawah ini juga, ya. Jadi di sini ada yod, bet, nun, he, bisa dibaca Yafne. Jadi Anda bisa lihat di sini bahwa akhiran he itu bisa diucapkan bisa diucapkan oh, bisa diucapkan Nah, ini
sulit bagi orang yang baru belajar bahasa Ibrani, sehingga dia sulit untuk menentukan konteks ya, bagaimana sebaiknya aksara ini diciptakan. Nah, itulah sebabnya pada naskah-naskah pada zaman Masorah, para rabi itu memikirkan bagaimana generasi-generasi sesudah mereka itu dapat membaca kitab suci aksara Ibrani dengan sangat akurat ya, yang dimana misalnya dalam Amsal 1 ayat 1 ya, Mishle Shelomo ben David melek Israel ya, Mishle Shelomo ben David melek Israel ya. Saya dapat membaca ini dengan akurat. Kenapa? Karena Rabbi Aaron ben Asher ya, seorang ahli Masorah, dia dapat ya menggunakan satu sistem yang dia ciptakan, dan dia membubuhkan titik-titik nikut pada aksara-aksara suci Alkitabiah. Baik, nah sekarang kita mempelajari bagaimana Vav itu diucapkan, bisa diucapkan U ya, tapi juga sebenarnya bisa diucapkan O. Misalnya Anda melihat di sini ada Shin Mem Resh Vav ya. Agak sulit dibaca ya, tapi kita harus melihat konteks bahwa ini dibacanya Shamru ya. Kemudian kata yang di bawah ini ya, Malchi ya, rajaku ya. Kalau Shamru ini mereka menjaga. Nah, kata Shamru ini nanti berhubungan dengan kata Samaria ya, kata Samaria. Nah, jadi nama Samaria itu adalah nama yang bagus sekali, yaitu artinya penjaga. Penjaga apa? Penjaga Torah ya. Jadi walaupun ada pertikaian antara Yahudi dan Samaria, tapi sebenarnya orang-orang Samaria adalah orang-orang yang setia kepada Torah. Ya, kapan-kapan kita akan bicara tentang orang Samaria dan perempuan Samaria. Itu menarik sekali. Ya, sekarang saya ulang stage ketiga ya, setelah pembuangan di Babel ya. Diciptakan Vav yang dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Sebelumnya dibubuhkan pada akhiran kata, yang kemudian pada stage selanjutnya Vav itu dibubuhkan pada tengah-tengah kata. Sehingga untuk aksara ini saya bisa terbantu dan saya dapat membacanya dengan shomer ya, dengan akurat shomer. Tapi bagi orang yang baru belajar ini tentu saja masih sulit ya. Harus sering-sering berlatih membaca sehingga Anda dapat mengucapkannya sesuai konteksnya ya. Nah, misalnya ini adalah satu istilah yang berlaku dalam tata krama orang Ibrani ya. Hendaknya kita semua itu menjadi prisoner of grateful ya. Menjadi orang-orang prisoner of grateful. Jadi orang-orang kalau enggak berterima kasih, kalau enggak bersyukur, itu seperti orang yang berhutang ya. Jadilah kita asyir toda ya, supaya kita semua menjadi orang-orang yang selalu berterima kasih, selalu bersyukur ya. Nah, kata atau frasa asyir toda di sini ada matres leksionisnya, yang mana yaitu yod dan vav. Yod dan vav ini adalah matres leksionis yang dibubuhkan untuk dapat orang-orang Yahudi itu dapat membacanya. Nah, kalau yang di bawah ini adalah sama, bisa dibaca asir toda dengan sangat akurat. Dan ini biasanya dibubuhkan pada aksara-aksara kitab suci. Supaya orang-orang Yahudi kalau membaca jangan salah. Tetapi pada Yahudi modern ya, pada Yahudi modern mereka tidak lagi menggunakan titik-titik nikut. Mengapa? Ya, karena supaya orang-orang Yahudi itu
dilatih untuk selalu bernalar, untuk selalu menimbang konteks, ya. Aksara ini diucapkan bagaimana. Nah, ketika orang selalu nalarnya itu selalu dilatih, maka dia akan menjadi pintar-pintar, ya. Itulah sebabnya orang Yahudi itu pintar-pintar, karena mereka melatih diri mereka, walaupun ada tuntunan dari rabi mereka untuk kitab-kitab suci pembubuhan titik-titik nikut, tetapi dalam bahasa sehari-hari, terutama dalam bahasa Israel modern, ya, bahasa Ibrani modern, mereka kembali hanya menggunakan matres leksionis saja dan tidak menggunakan titik-titik nikut. Titik-titik nikut hanya digunakan untuk mempelajari bahasa Ibrani Alkitabiah supaya mereka tidak salah mengucapkan aksara-aksara suci dalam kitab suci, ya. Kita cari, coba berlatih dalam Kejadian 1 ayat 3, ya. Yang mana kira-kira dalam ayat ini yang mengandung matres leksionis? Nah, ya, ada beberapa kata yang menggunakan matres leksionis, ya. Yang di sini yang saya kasih warna merah ini adalah matres leksionis yang vav yang dibubuhkan di sini, ya. Yang diucapkan o di sini, or, ya. Ini juga or. Tapi sebenarnya ada matres leksionis yang lain, misalnya yod di sini sebagai matres leksionis huruf i. Nah, sama juga dengan ini, yod itu adalah matres leksionis i, demikian juga dalam kata Elohim ini juga adalah matres leksionis i. Nah, kita coba berlatih, ya, matres leksionis, ya, yang sudah dikenal sebelum pembuangan di Babel, ya, atau setelah pembuangan di Babel, yang pasti sebelum Yesus Kristus hadir di bumi, matres leksionis sudah dikenal oleh orang-orang Israel, ya. Kita belajar aksara ini yang sudah ada bubuhan nikutnya sehingga mudah bagi kita untuk berlatih, ya. Kita baca bersama-sama secara pelan-pelan, ya. Anda ikuti saya. Vayomer Elohim Yehi or Vayehi or. Mudah, ya. Terutama ketika Anda sudah hafal betul 22 aksara Ibrani, ya. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 3 itu ada hubungannya dengan Yohanes 8 ayat 12, yang dimana terang itu adalah Yesus. Yesus adalah terang dunia. Allah adalah terang. Allah adalah sumber terang, dan Tuhan mengadakan terang dalam menciptanya. Jadi ada hakikat Allah, yaitu terang, dihadirkan dalam penciptaan langit dan bumi, ya. Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memiliki terang hidup, ya. Nah, kata akulah terang dunia itu diucapkan Tuhan Yesus, ya, ani or haolam. Nah, ini adalah naskah dalam bahasa Ibrania, ani or haolam. Baik, dan kita akan juga coba mencari, ya, matres leksionis yang ada dalam Kejadian 1:31. Dan ayat ini sudah dibubuhi pula dengan nikut, ya. Kita baca bersama-sama, ya. Kita akan practice reading, ya. Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov me'ot vayehi eref vayehi voker yom hashishi, ya. Mudah sekali untuk membacanya. Dan inilah untuk stage keempat yang sudah kita kenal bersama, yaitu naskah Alkitabiah Masoretic Text, yang dimana para rabi, ya, masa orang-orang Masoret, para ahli-ahli Masoret itu adalah abad ke-7 sampai abad ke-9, ya, Masehi.
di mana mereka membubuhkan titik-titik nikut agar kita hari ini membaca naskah-naskah Alkitabiah dengan akurat. Ya. Nah, pada pelajaran yang lalu kita juga sudah mempelajari satu sosok yang sangat terkenal dan fenomenal, yang dimana kita sudah tahu bahwa setelah pembuangan atau setelah pembuangan di Babel, ya, orang-orang Yahudi itu mulai berbicara bahasa tutur sehari-hari dengan bahasa Aram, ya. Sehingga dalam zamannya Yesus, ya, bahasa Aram dipakai sebagai bahasa sehari-hari, bahasa Ibrani dipakai sebagai bahasa liturgi, ya, untuk bahasa ibadah. Kemudian masih ada bahasa Yunani, ya, sebagai lingua franca, sebagai bahasa internasional kala itu, ya, bahasa yang menghubungkan antar bangsa atau bahasanya kaum cerdik pandai. Seperti hari ini bahasa Inggris adalah lingua franca, adalah bahasa internasional, bahasanya orang sekolahan. Orang sekolahan pasti ngerti bahasa Inggris, walaupun tidak lancar bicara, tapi dia setidaknya mengerti bahasa Inggris, ya. Kemudian masih ada bahasa Latin, yang dimana saat itu tanah suci dijajah oleh Emporium Romawi, sehingga bahasa Latin digunakan sebagai bahasa administrasi negara. Nah, kita sudah belajar bagaimana zaman dahulu setelah runtuhnya Bait Allah, juga setelah pemberontakan Bar Kokhba, ya, pada tahun 135 Masehi, runtuh Bait Allah runtuh itu tahun 70, Bar Kokhba tahun 135 Masehi. Nah, kemudian lambat laun orang-orang Yahudi itu berpencar, berdiaspora ke seluruh dunia. Nah, dan kemudian mereka tinggal di tempat-tempat yang dimana seperti yang terjadi pada zaman pembuangan dahulu, ya, yang dimana mereka menggunakan bahasa lokal setempat sebagai bahasa tutur mereka sehari-hari, ya. Bahasa Ibrani masih dipakai sebagai bahasa liturgi, tetapi tidak dipakai sebagai bahasa sehari-hari. Nah, berkat usaha dan perjuangan dari Eliezer ben Yehuda, maka hari ini di tanah suci Israel, di negara Israel modern, mereka sudah menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Ibrani modern sebagai bahasa tutur mereka untuk bahasa sehari-hari. Ini semua adalah berkat usaha dari seorang yang bernama Eliezer ben Yehuda. Nah, kalau Anda melihat dari naskah ini adalah naskah yang saya beri bubuhan titik-titik nikut sesuai naskah Masorah. Tetapi, ya, yang terjadi di Israel hari ini dalam bahasa Ibrani modern, mereka tidak menggunakan titik-titik nikut untuk bahasa tutur mereka sehari-hari. Mengapa? Ya, ini ada alasannya, ada banyak alasannya, ya. Karena bahasa Ibrani modern adalah grammarnya sudah disimplified, ya, tidak serumit dengan grammar Alkitabiah, ya, sehingga tanpa nikut mereka bisa membaca. Nah, dengan tidak ada nikut seperti ini, ya, maka orang-orang Yahudi yang tinggal di Israel itu setiap hari itu dilatih otak kanan dan otak kirinya itu bernalar. Misalnya kalau melihat ini, mereka bagaimana membunyikannya? Jadi semua pakai nalar. Nah, aksara yang tanpa nikut ini itu dapat dipelajari untuk level-level advance, ya. Anda pun bisa dapat membaca ini, ya, dengan berlatih, dengan selalu berlatih, ya. Tanpa latihan kita tidak akan dapat bisa membaca aksara Ibrani. Dan pada level tertentu Anda akan dapat membaca naskah ini, naskah yang tanpa nikut misalnya, ya. Eliezer ben Yehuda, She'alah le Israel Merusia, Ahaf et Hasafa ha-Ivrit, Huamar She ha-Yehudim Srichim Lahyot Be'eret
Israel uledaber Ivrit. Ben Yehuda hai im hamitzpaha shelo be Yerusalem. Babayit hem dibru rak Ivrit. Ben Yehuda limet bebet sever bevrit. Haya logam iton bevrit. Hatzvi. Ya. Dan ini adalah level-level tertentu ketika Anda sudah berlatih bertahun-tahun, belajar bertahun-tahun, Anda akan dapat membaca naskah Ibrani dengan tanpa nikut, ya. Dan ini perlu waktu yang panjang sekali. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa, ya. Jangan takut karena apapun dapat dipelajari. Nah, seperti ini, ya. Anda sudah tahu nikut, Anda sudah tahu aksara Ibrani, Anda sudah tahu matres leksionis, sehingga mudah bagi ketiga kata-kata ini yang sebenarnya ucapannya sama, ya. Nah, ini dapat dibaca dengan David, ya. Ini ada titik-titik nikut, ya. Dan ini adalah David juga dengan bantuan apa? Dengan bantuan adanya matres leksionis yod di sini, ya. Jadi ketiga kata ini sama bacanya, David, 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 ya. Dalam level tertentu Anda tidak perlu pembubuhan titik-titik nikut ini. Tapi tentu saja untuk level A, ya. Bahkan nanti sepanjang waktu ketika Anda membaca naskah Ibrani Alkitabiah, karena naskah Ibrani Alkitabiah itu grammarnya sangat rumit, maka tetaplah perlu untuk membaca Alkitab bahasa asli Ibrani dengan bantuan titik-titik nikut sesuai yang dibubuhkan oleh Rabbi Aaron Ben Asher, ya. Saya harap Anda sudah mulai menghafal, ya. Semua nikut ada patah kamat untuk dapat diucapkan A, ya, sama-sama A. Tetapi nanti pada level-level selanjutnya Anda akan mengerti kenapa ada patah, kenapa ada kamat yang sama-sama A. Nah, itu bukan sekedar sebagai penanda vokal, tetapi juga sebagai penanda grammar. Sebentar lagi kita akan belajar tentang itu, ya. Kemudian ada segol, ada sere yang sama-sama diucapkan E, ya. Kemudian ada seva, seva ini E juga, tapi kadang-kadang silent. Nah, bagaimana cara memahami seva ini nanti kita akan mendalami lebih dalam nanti pada unit 7. Kemudian ada hirik. Kemudian hirik yod, ya, sama-sama I, kholem atau kholem male di sini atau kholem faf, ya, itu diucapkan O, kubut dan surek, ya. Kubut dan surek sama-sama U, ya. Dan, ya, nikut, apa sih artinya nikut? Ya, nikut itu artinya kram atau remah-remah, ya, atau manik-manik, ya. Bentuk pluralnya adalah nikudim atau nikudot. Ya, nikudim itu bentuk maskulinnya, nikudot, ya, di sini adalah bentuk femininnya. Nah, dengan bantuan titik-titik nikut kita dapat membaca ini dengan akurat, ya. Vayomer Elohim, ya, Jikavu Hamayim, ya, kita dapat membacanya dengan sangat akurat. Dan kemudian nanti Anda belajar di rumah bagaimana membaca Kejadian 1 ayat 9. Dan kita hafalkan kembali nikut, ya, kamat dan patah. Kamat seperti huruf T, ya, patah seperti minus. Kemudian ada nihut yang kirik, hirik, ya, dan hirik malay, ya, yang diucapkan I. Kita sudah pelajari itu semua. Ada nikut sere, ada atau sere malay, ya, di sini diucapkan sama-sama E, ya. Kemudian ada segol, itu juga diucapkan E, ya. Ada kholem dan kholem malay yang diucapkan U, ya.
Anda ingat-ingat bagaimana ini dibubuhkan dalam suatu kata. Dan nikut kubuts dan syuruk atau syurek ya. Diucapkan u. Nah, ada nikut yang khusus yaitu nikut silent seva dan moving seva. Dan kedua nikut ya, kedua bagian golongan nikut ini kita akan pelajari khusus dalam unit-unit selanjutnya supaya Anda tetap mengerti. Nah, seperti biasa kita juga akan perlu vocab review. Jadi kosakata yang sudah diberikan kepada Anda hendaknya itu dihafal ya supaya nanti sedikit demi sedikit Anda sudah mulai dapat menabung satu dua kata kosakata Ibrani, dan itu ditabung semakin lama semakin banyak. Anda dapat membayangkan satu saat Anda dapat membaca aksara Ibrani dengan tanpa bantuan terjemahan. Anda dapat menerjemahkan sendiri, Anda dapat mengertinya sendiri, bahkan dengan pemahaman itu Anda akan mendapat arti yang jauh lebih luas dan lebih dalam. Baik, ini adalah vocab review, ada halak, ada ir, ada ish, ada derek ya. Nah, halak itu adalah berjalan ya, halak ini berjalan, ir itu kota, ish itu laki-laki atau suami ya. Derek itu adalah road atau jalan ya. Sehingga nanti Anda dapat menjawabnya seperti ini ya. Dilatih terus di rumah. Seperti ini juga ki ya. Ki artinya ya that atau because ya, tanda hubung. Nah, kemudian ada goy. Goy itu artinya nation. Ini adalah yom. Yom itu artinya hari atau day. Nah, ada tov ya. Kita banyak menemukan kata tov ini dalam Kejadian pasal 1 yang dimana Tuhan itu selalu berkata tov meot, sungguh amat baik. Jadi tov ini artinya good. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu selalu sungguh amat baik. Nah, kemudian ada dafar. Nah, dafar ini bisa berarti kata, word, atau bisa berarti sesuatu atau something ya. Jadi artinya dapat tergantung dengan konteks. Nah, ketika Anda sudah memahami kosakata Ibrani, Anda dapat menjawabnya seperti ini. Nah, seperti ini juga pe, ya, teh. Ya. Ini adalah mulut, ya, pesel. Ya. Pesel ini adalah patung. Nah, Anda bayangkan kata pesel ini dengan bahasa Indonesia palsu. Ya, patung untuk pagan ini pesel, jadi ilah palsu. Nah, ada banyak sekali bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Ibrani karena bahasa Ibrani itu serumpun dengan bahasa Arab dan bahasa Arab banyak diserap kata-katanya itu ke dalam kosakata Indonesia. Ya. Nah, kemudian ada eika, ya, di mana artinya? Ken, nah itu artinya yes. Arye itu artinya lion, ya. Nah ini, jadi kita belajar seperti kayak anak SD belajar, tidak apa-apa karena memang semua harus dimulai dari dasar dan nanti Anda dapat betul-betul membacanya. Nah, baik, kita akan melihat Kejadian 1 ayat 4. Dan Anda identifikasi yang mana ada bubuhan-bubuhan matres leksionis. Ya, yang saya kasih tanda merah itu adalah bubuhan-bubuhan matres leksionis. Nah, kita praktis reading lagi ya. Oke. Vayar Elohim et haor kitov vayavdel Elohim ben haor uven hachoshech. Ya, kita ulang. Vayar Elohim et haor kitov vayavdel Elohim ben haor uven hachoshech. Ya.
Kita lanjutkan lagi, ya. Ada beberapa juga yang dapat kita identifikasi, yang dimana kata-kata itu mengandung matres leksionis yod, 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 dan ada vav di sini. Ini adalah matres leksionis. Nah, kata yang saya kasih warna merah, yamim, itu artinya laut. Ya, Vayikra Elohim la yabasha eretz, ya, ule mikveh hamayim karayamim. Ya. Fayar Elohim kitov. Nah, ada kata tov. Nah, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, ya, di alam semesta ini pada masa penciptaan, ya, selalu ditutup dengan perkataan kitov, ya. Sungguh amat baik. Allah melihatnya baik. Bahwa alam semesta ini diciptakan Allah dengan sungguh amat baik. Nah, kenapa kemudian ada bencana, ya? Kemudian kenapa ada sakit penyakit, kenapa ada kematian, kenapa ada corona. Nah, ini semuanya terjadi adalah akibat perbuatan Adam, ya, dosa Adam yang pertama yang mengakibatkan kerusakan pada alam semesta ini. Ya. Baik, nah kita membaca pada Kejadian 1 ayat 19. Ayat ini menarik, ya. Vayehi eref, vayehi boger, yom revi'i. Nah, kalau Anda melihat ini terjemahan ini, saya sengaja menuliskan kata yom revi'i ini dengan hari Rabu, ya. Karena memang nama-nama hari dalam bahasa Indonesia itu adalah nama-nama hari yang diserap dari bahasa Arab, yang dimana bahasa Arab itu adalah bahasa yang serumpun dengan bahasa Ibrani, ya. Dan bahasa Ibrani itu sudah ada jauh sebelum era Muslim, ya. Dan Musa itu hidup 1500 tahun sebelum Yesus. Jadi 3500 tahun yang lalu, ya. Naskah-naskah Alkitab itu sudah dituliskan dan sudah dikenal oleh orang-orang Yahudi. Nah, saya menyatakan di sini hari Yom Revi'i itu sebagai hari Rabu, ya, karena memang tatanan hari-hari kita adalah seperti bahasa Ibrani. Misalnya hari pertama, ya, hari Ahad sebenarnya, ya, tapi kita juga menyebut dengan hari Minggu, ya, hari Minggu, hari Tuhan, ya. Tetapi kata minggu ini juga disebut dengan hari Ahad, Yom Echad bahasa Ibraninya. Nah, kemudian ada hari kedua, ya, Yom Sheni, ya, hari Senin, hari kedua. Nah, kemudian ada hari yang ketiga, Yom Revi'i, hari Rabu, mirip, ya. Kemudian ada Yom Khamishi, ya, hari Kamis, ya. Kemudian ada Yom Shishi. Nah, Yom Shishi ini disebut dalam bahasa Indonesia dengan hari Jumat. Kenapa? Ya, sebenarnya sama saja. Kalau teman Muslim, ya, saudara-saudara kita orang Muslim itu berjamaah pada hari Jumat jam 12 siang, orang-orang Yahudi itu berjamaah pada petang hari tepat jam 6, ya, mereka berkumpul untuk beribadah. Jadi hari Jumat sama, ya. Hari Sabtu, Yom Shabbat, Sabtu, Sabat, sama, ya. Balik lagi, ya. Hari pertama, Yom Echad, hari Ahad, sama. Jadi sangat mirip sekali. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa Alkitab itu selalu menyebut, ya, jadilah petang, jadilah pagi. Selalu menyebut petang dulu, baru pagi. Nah, kenapa demikian, ya? Nah, itulah kemudian diserap dalam sistem perhitungan waktu orang-orang Israel, yang dimana mereka menghitung waktu itu 12 jam siang, 12 jam malam, yang dimana pergantian hari itu bukan jam 12 malam seperti kita hari ini, ya.
pergantian jam untuk orang-orang Israel, untuk orang-orang Yahudi itu adalah pada jam 6 petang. Mengapa? Karena tatanan tadi, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan selalu berfirman petang dulu. Jadilah petang, ya, vayehi erev. Kemudian barulah jadilah pagi, vayehi boker. Ya. Baik, ini adalah yang sudah kita pelajari pada unit 4 ini. Dan nanti Anda hafalkan lagi vocabulary yang dibagikan, kosakata yang dibagikan, ya, supaya Anda semua dapat memahami sedikit demi sedikit kosakata Ibrani. Dan nanti Anda juga mulai belajar bagaimana membaca perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Memang bahasa Ibrani itu ditulis dalam bahasa asli Yunani, ya. Tetapi karena penulisnya adalah orang-orang Yahudi, maka baik, ya, apabila kita mulai membaca juga, ya, perjanjian baru dalam bahasa Ibrani. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang tinjauan antropologi budaya Semitik, dan masih kita belajar tentang puisi Haggadah, yaitu Echad Miyodea, ya. Dan kita sudah pelajari bersama, ya. Ada juga saya berikan transliterasi, ya. Tapi coba Anda membaca ini tanpa transliterasi, sehingga Anda mulai berlatih untuk dapat membacanya. Ikuti saya, ya. Saya akan membacanya dengan pelan-pelan, ya. Echad miyodea, Echad ani yodea, Echad Eloheinu shebashamayim uvaretz. Ya. Mudah, ya, karena memang ini adalah puisi anak-anak. Dan apabila Anda sudah dapat membaca puisi ini, Anda mulai juga mengajarkan ini pada anak-anak Anda atau pada ponakan-ponakan. Dan Anda bayangkan anak-anak kecil sudah dapat membaca satu puisi yang terkenal, Haggadah. Dan ini memiliki nilai filosofi yang baik sekali, dan tentang angka 1, ya. Sudah kita pahami, ya. Echad miyodea, satu siapa yang tahu? Satu aku tahu, ya. Echad an yodea, Echad Eloheinu shebashamayim uvaretz, ya. Satu Allah kita yang ada di langit dan di bumi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan angka 2, ya. Shnaim yodea, shnaim an yodea, shnei luchot haberit, Echad Eloheinu shebashamayim uvaretz. Nah, ada juga tuntunan transliterasinya, tapi kalau Anda sudah bisa membaca, sebaiknya transliterasi tadi itu diabaikan saja, ya. Anda melatih diri dengan membaca tanpa tuntunan dari transliterasi. Nah, sekarang kita dalam unit ini belajar angka 3. Nah, angka 3 ini adalah angka spesial untuk Tuhan. Angka 3 adalah angka kekudusan. Itulah sebabnya kita juga perlu melengkapi wawasan kita dengan pemahaman gematria. Karena ada banyak angka-angka yang mengandung lambang-lambang tertentu, ya. Dan itu kita akan pelajari sedikit demi sedikit dari puisi Haggadah ini. Nah, sekarang kita masuk ke angka 3. Shloshah miyodea, Shloshah ani yodea, Shloshah avot, shnei luchot haberit, Echad Eloheinu shebashamayim uvaretz. Ya. Shloshah miyodea, Shloshah, ya, Shloshah itu 3, ya. Siapa yang tahu 3? Ya. Shloshah ani yodea, 3 aku tahu, ya. Shloshah avot, nah, 3 bapak-bapak leluhur. Nah, siapa itu bapak-bapak leluhur bagi orang
Israel. Ya, yang pertama pastilah Bapak Abraham. Yang kedua Ishak, yang ketiga Yakub yang juga disebut dengan nama Israel. Ya, nah jadi Shlosah ini adalah Shlosah Avot. Ya, Shnei Luchot Habrit. Ya, 2 itu bilangan dari tabut atau loh perjanjian. Ya. Yang 2, yang 1 adalah Allah yang Esa, Echad Eloheinu. Ya. 1 Allah kita, Sheba Shamayim Uvaretz. Nah, sekarang kita belajar mengenai angka 3, yang dimana bagi orang Semit itu memiliki simbol dan nilai bagi Tuhan. Nah, kita juga mempelajari tentang majas tautologia, yang dimana majas tautologia 3 kali ini adalah sesuatu yang disebut dengan the emphatic of Semitic triplets. Jadi kalau orang Ibrani itu menyebut sesuatu 3 kali, berarti itu extremely serious. Ya. Nah, di Alkitab kita membaca atau seringkali membaca kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kenapa kata kudus itu disebut 3 kali? Ya, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sevaot. Ini adalah juga merupakan majas khusus orang-orang Semit, the emphatic of Semitic triplets. Ya, jadi angka 3, pengucapan 3 kali itu adalah hasakah, ya, shalosh pa'amim. Nah, seperti juga kita sering mendengar, ya, saudara-saudara kita kaum Muslim itu apabila mereka bercerai ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Nah, talak 1, talak 2 mereka bisa rujuk. Nah, tapi kalau mereka sudah bercerai talak 3, nah itu susah untuk seandainya mereka melakukan rujukan. Ada ketentuan-ketentuan sendiri karena 3 itu adalah hasakah. Ya, jadi sama. Ya, orang Arab, orang Ibrani itu adalah sama-sama bangsa Semit. Ya, mereka juga mengenal hasakah seperti orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita lihat contohnya dalam Yesaya 6 ayat 3, yang dimana Tuhan itu, kita sudah mengenal bahwa Tuhan itu kudus. Tapi apakah Tuhan itu kudus? Tuhan tidak hanya kudus. Ya, kudus sekali. Kalau Tuhan disebut kudus 2 kali berarti Tuhan very kudus. Apakah Tuhan sangat kudus? Tidak, ya. Kekudusan Tuhan adalah kekudusan yang extremely, ya. Ekstrimnya kekudusan Tuhan itu tidak dapat dibahasakan manusia kecuali mengulanginya 3 kali. Sehingga kekudusan Allah yang extremely ini itu disebut dengan penyebutan 3 kali. Ya, Anda lihat di sini, ya, kita baca bahasa Indonesianya dulu supaya Anda mengerti arti konteks makna ini. Ya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, ya, para serafim itu, ya, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini adalah satu nyanyian yang diucapkan oleh para malaikat di surga untuk menyebut kekudusan Tuhan. Ya. Kados, kados, kados Adonai Sevaot 3 kali. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan itu hanya dapat dibahasakan manusia. Karena kekudusan Tuhan yang ekstrim, maka kita menyebutkan kekudusan Tuhan dengan ekstrim pula. Ya, 3 kali. Hasakah. Ya. Nah, angka 3 itu juga angka kekudusan. Sehingga ketika para imam Yahudi atau imam Israel itu memberikan berkat, dan berkat ini banyak sekali juga dikutip oleh para gembala ketika menutup suatu kebaktian hari Minggu, ya, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, ya. Berkat oleh imam itu adalah 3 bagian. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan
melindungi engkau. Yefarecha Adonai veyishmerecha. Ya. Kemudian bagian kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ya'er Adonai panaf elecha vechunecha. Ya. Kemudian bagian ketiga, ya, berkat imam yang ketiga ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yisha Adonai panaf elecha vayashem lecha shalom. Ya, ini adalah 3 bagian pemberkatan yang harus diberkati oleh imam, sehingga Anda juga sering mendengar berkat ini diucapkan oleh bapak-bapak gembala Anda di gereja Anda masing-masing, dan Anda sudah, saya yakin, pernah mendengar, ya. Nah, sekarang kita juga akan mempelajari bagaimana ada ketentuan dalam Alkitab, ya, shalos regalim, ya, berjalan dengan kaki untuk berziarah ke Yerusalem, ya, untuk naik ke Yerusalem. Kenapa kok naik ke Yerusalem? Karena Yerusalem ada di Bukit Sion, ada di Gunung Sion, jadi harus naik, ya. Dan naik untuk apa? Naik untuk berhak, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu haji, ya, dari kata hak bahasa Ibrani. Jadi haji itu, naik haji itu berasal dari Alkitab kita, tradisi ini, yang dimana orang-orang Israel pada zaman dahulu, juga orang-orang Kristen pada zaman dahulu itu masih sering mengunjungi Israel atau tanah suci, kota Yerusalem, untuk berziarah, untuk berhak, untuk berhaj atau untuk naik haji, naik ke Bukit Sion, ya. Yang pertama, bagi orang Israel itu mereka punya ketentuan pada setiap hari raya Pesah, ya, mereka harus naik ke Yerusalem untuk beribadah. Yang kedua adalah untuk berhak Hasyavuot, untuk melakukan perayaan Pentakosta, ya, yang jatuh 50 hari setelah hari Paskah. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk berhak Hasyukot, ya, yaitu perayaan Pondok Daun untuk memperingati pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama keluaran dari Mesir, ya. Jadi ada 3 ketentuan dalam ibadah Ibrani untuk naik ke tanah suci, ya. Nah, ini adalah ketentuannya dalam Keluaran 34 ayat 23. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu Allah, ya, Israel, ya. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk nanti dapat menurunkan seorang Mesias. Dan bangsa ini diturunkan dari 3 bapak-bapak leluhur. Yang pertama adalah Bapak Abraham, ya. Ini adalah garis patrilineal. Jadi garis silsilah dari sisi bapak, ya. Orang Israel itu mengenal 2 silsilah, dari bapak dan dari ibu, dua-duanya diteliti. Ya, yang pertama tentulah dari garis kebapaan, jadi garis patrilineal, ya, yang dimana bapak Abraham adalah bapak orang beriman, ya, memiliki putra Ishak, Ishak memiliki putra Esau dan Yakub, ya, yang kemudian yang dipilih adalah Yakub yang juga disebut dengan Israel, ya. Nah, itulah sebabnya, ya, ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya, dalam pemanggilannya untuk melayani Tuhan dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah dari para bapak leluhur Israel ini, ya. Kita baca pelan-pelan, ya. Practice reading. Vayomer Anochi
Elohei Aviha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Nah, kira-kira ya, kenapa Tuhan harus memperkenalkan dirinya kepada Musa ya, bahwa dia adalah Allah bagi nenek moyangnya atau bapak leluhurnya, yaitu Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Nah, ini tentu ada ceritanya banyak ya. Kenapa Tuhan harus menyebutkan 3 bapak-bapak leluhur ini ya. Jadi saat itu Musa adalah dalam kehidupan fase keduanya. Setelah dia keluar dari Mesir dan kemudian dia mengembara dan kemudian dia menikahi putri dari Yitro. Ya, Yitro adalah seorang imam dari Midian. Nah, Midian adalah salah satu putra dari Ketura. Ketura adalah istri Abraham setelah kematian dari Sarah. Ya. Nah, tentulah di kemudian hari yang dimana Musa itu dipisahkan dengan saudara-saudaranya, dia dibesarkan di istana Firaun. Maka dia sangat tidak tahu menahu tentang asal usulnya. Nah, dia mulai mengenal ya, siapa Allah Israel, siapa Allah yang disembah oleh Abraham. Tentulah dari siapa? Yang pertama, tentulah dari Yitro mertuanya itu. Nah, mungkin dia sudah pernah mendengar ya, sehingga tapi dia tidak pernah mengalami sendiri hadirat Tuhan ya. Kita baca Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan, Mal'ah Adonai, menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Nah, ia menjawab, ya Allah. Wow, kok Musa tahu bahwa itu adalah Allah? Nah, perikop ini sudah memberikan satu clue bagi kita ya. Tentulah Allah ini sudah diperkenalkan oleh Yitro mertuanya karena dia adalah imam di Midian. Ya, orang Midian adalah masih rumpun Ibrahimi, sehingga imam Midian ini adalah penyembah Allah yang disembah oleh Abraham. Ya, sehingga di sini Musa dapat menyebut, oh ini Allah. Allah yang diceritakan oleh mertuaku. Yang tidak aku kenal ketika aku tinggal di istana Firaun. Ya. Lalu ia berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tinggalkanlah kasutmu itu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, ya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, jadi Yitro pertama-tama mengajarkan tentang Allah kepada Musa, yang dahulunya dia hidup bersama orang-orang yang tidak mengenal Allah, bersama ibu angkatnya putri Firaun yang tidak mengenal Allah, bersama orang-orang di istana Firaun yang tidak mengenal Allah. Kemudian Musa mulai mengenal Allah sehingga dia dapat memanggil Allah di situ. Nah, di sini ya,
dikatakan dengan bahasa figuratif bahwa Musa saat itu telah melihat wajah Allah. Tentu saja ini bukan wajah sebenarnya, karena wajah Allah tidak dapat dipandang oleh manusia berdosa. Ya, harus ya manusia itu hanya dapat melihat Tuhan dalam teofania, dalam penampakan bentuk tertentu, yang dimana pada saat ini Allah itu memperlihatkan dirinya dalam bentuk api di dalam semak, ya. Dan kemudian dia berkata, Anochi Elohe Avicha, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov. Ya. Nah, mengapa Tuhan harus bercerita tentang ketiga dari bapak-bapak leluhurnya? Tuhan hendak menunjukkan jati diri dari Musa. Kamu itu ya keturunan dari Abraham, keturunan dari Ishak, keturunan dari Yakub. Ya. Kalau sebelumnya Musa hanya mengenal Tuhan melalui cerita dari Yitro, ya. Ini seperti apa yang disaksikan oleh Ayub, ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepadamu. Nah, sebelumnya Musa hanya melihat keberadaan Tuhan itu dari ceritanya Yitro mertuanya. Tetapi sekarang ya, dengan penglihatan ini Musa memandang Tuhan sendiri, karena Tuhan menyatakan dirinya, ya, Anochi Elohe Avicha, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov. Dan inilah fase pertama Tuhan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, yang dimana Allah ya menyibakkan dahulu jati diri dari Musa ini. Kamu adalah keturunan dari Abraham, ya. Maka engkau kujadikan pemimpin bagi Israel, ya. Bagi orang Yahudi, ya, Musa adalah nabi yang pertama, ya. Nah, kalau ini agak berbeda dengan saudara kita teman Muslim, ya. Mungkin nabi pertama itu bagi mereka adalah Nabi Adam, tetapi bagi orang Israel Musa adalah nabi yang pertama, karena dia adalah orang yang menulis dari kitab Torah. Nah, kalau Musa adalah nabi yang pertama, ya, kita dapat bertanya dong, lah terus Abraham mau ditaruh di mana, gitu kan? Abrahamnya mau ditaruh di mana? Nah, ini bedanya, ya. Abraham tentu saja memiliki kualitas kenabian, dan memang Abraham itu adalah nabi, ya. Tetapi Abraham lebih daripada nabi, karena Abraham adalah leluhur dari para nabi, ya, leluhur dari Musa, ya. Sehingga gelar bagi Abraham itu bukan nabi, ya, tetapi Avinu, Abraham Avinu. Abraham, ya, dia adalah Bapa kami. Bapaknya siapa? Bapaknya orang-orang Israel. Nah, kehidupan Musa itu juga erat dengan angka 3. Nah, kita sudah mempelajari makna dari angka 3 itu. Angka 3 adalah angka kekudusan, ya. Musa berumur 120 tahun. Dan ini adalah lambang dari 3 fase manusia, ya. Musa dalam fase kehidupan pertamanya, 40 tahun pertama, dia menjadi Prince of Egypt, yang dimana dia sejak bayi telah diambil oleh putri Fir'aun dan dijadikan anak angkat. Dia menjadi Prince of Egypt, bahkan dia menjadi tahta kedua dari kerajaan Mesir, ya. Nah, kemudian fase kedua, ya, Musa itu setelah pembunuhan terhadap orang Mesir dan kemudian dia lari keluar dari kota Mesir karena ketahuan dia adalah orang Israel, maka dia menjadi pengembara, ya. Nah, di situ dia mengenal Yitro
dan istrinya Sipora. Ya. Itu terjadi pada fase keduanya, 40 tahun kedua. Nah, 40 tahun ketiga ya, Tuhan memanggil Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Maka angka 120 tahun ini ya adalah angka umur yang sakral bagi orang-orang Israel. Karena itu adalah umur ya yang menggambarkan Musa yang mewakili 3 generasi. Ya. Dia melewati 3 generasi itu. Nah, angka 40 dalam Alkitab adalah angka kepenuhan satu generasi. Maka kalau kita membaca angka 40 ya, itu adalah angka yang menunjukkan angka generasi. Ada banyak sekali rujukan-rujukan angka 40 di Alkitab kita ya, yang sehingga kita dapat memahami bahwa itu adalah lambang dari kepenuhan satu generasi. 40 arba'in bahasa Ibraninya. Nah, Musa adalah manusia 3 generasi. Sehingga kalau Anda punya teman orang Israel barangkali atau orang Yahudi zaman modern ini ya. Ketika mereka berulang tahun, mereka selalu mengucapkan ya, semoga umurmu 120 tahun seperti Musa ya. May you live happily until 120. Simchat chayim vechayim me'usarim ad me'ah ve'eshrim shanah ya. Jadi dia seorang kepada yang lain ketika temannya berulang tahun, semoga umurmu 120 tahun seperti Musa. Jadi ini adalah satu umur yang ideal, 3 kali 40 tahun yang sudah pernah dialami oleh Musa. Dan perjanjian baru Alkitab kita ya, ketika saya mengajarkan bahasa Ibrani, Anda jangan salah sangka kalau kita hanya berfokus pada perjanjian lama saja ya. Perjanjian lama itu selalu ada konfirmasinya dalam perjanjian baru. Maka kita selalu perlu membuka lama dan baru ini ada di dalam satu kesatuan. Yang dimana di dalam Kisah 7 ayat 22 itu dituliskan ya bahwa Musa itu dulunya ketika dia menjadi Prince of Egypt ya, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya ya? Karena dia adalah Mishneh Lamelech, tahta kedua dari kerajaan Mesir ya. Karena dia adalah putra dari putri Fir'aun ya. Ada Ramses yang menjadi putra mahkota pertama dan Musa adalah putra mahkota kedua. Nah, dalam penulisan Musa ya, Musa itu disebut dengan Moshe Rabbeinu. Kenapa Moshe disebut Rabbeinu? Ya, karena para ahli Taurat itu disebut rabi. Ya. Nah, kan Musa ini yang nulis Torah. Maka Musa tentulah lebih dari para rabi. Sehingga ya Musa ini tidak hanya rabi. Maka Musa disebut dengan Moshe Rabbeinu. Musa rabi besar kami. Jadi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menyebut Musa itu rabi besar kami. Ahli Taurat disebut rabi, yang menuliskan Torah tentu lebih daripada rabi. Maka dia adalah Moshe Rabbeinu. Nah, siapa Bapak Abraham? Abraham Bapak kami. Abraham Avinu. Ya. Dan ini adalah satu gambar yang saya ambil dari film Exodus Gods and King. Nah, ini sudah dapat memberikan satu penggambaran yang dimana Musa itu ya, diambil putra oleh putri Fir'aun dan dia menjadi tahta kedua, Mishneh Lamelech. Nah, ini adalah Ramses yang kemudian nanti berhadap-hadapan dengan Musa ketika dia sudah menggantikan bapaknya sebagai penguasa Mesir, Raja Fir'aun. Ya. Nah, jadi Anda bisa membayangkan di lingkungan seperti ini, ya, Musa 40 tahun pertama, dia mungkin tidak pernah mengenal siapa itu Elohim Israel.
Maka pertemuannya dengan Yitro memberikan satu pendahuluan bagi pengenalannya akan Tuhan. Yang kemudian Allah sendiri menghampirinya dan berkata, akulah Allah dari bapa leluhurmu. Ya, Anochi, Elohei Avicha, Elohei Abraham, Elohei Ishak, Elohei Yaakov. Ya. Nah, film ini bagus sekali, ya. Dan ini adalah Musa. Musa itu dinamai dengan Moshe, ya. Kata Musa itu bisa berarti dengan ki min hamai meshitihu, ya. Sebab dari air dia diangkat. Nah, kita sudah mempelajari angka 3 yang adalah angka kekudusan, angka 3 yang merupakan suatu ungkapan extremely, ya, hasakah, ya. Kalau 1 kali itu biasa, 2 kali very, 3 kali extremely. Tuhan itu bukan sekedar kudus, dia juga tidak very kudus, tetapi dia extremely kudus, sehingga penyebutan tentang kekudusannya harus disebut 3 kali, kadosh, 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 Adonai Sebaot. Ya. Baik, kita sekarang lanjutkan pada angka yang keempat, ya. Angka keempat ini adalah angka yang merujuk kepada ibu-ibu leluhur Israel. Jadi garis matrilineal. Nah, garis matrilineal ini juga dikenal dalam penulisan silsilahnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi memiliki 2 macam silsilah, juga Yesus, ya. Yesus ditulis dalam 2 macam silsilah. Matius menulis satu silsilah dari garisnya Yusuf, ayah angkatnya, yang kemudian ditulis di dalam Lukas pasal 3 adalah silsilah yang ditulis dalam garis matrilineal. Jadi orang Yahudi selalu mengenal 2 garis silsilah ini. Baik, kita akan meneruskan Echad Miyodea, ya, puisi Echad Miyodea untuk angka yang 4, ya. Arba Miyodea, Arba Aniyodea, Arba Imachot, Shlosa Avot, Snei Luchot Haberit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uva Aretz, ya. Jadi Arba Miyodea, 4 siapa yang tahu? Arba Niyodea, ya, Arba Niyodea, 4 aku tahu, ya. Arba Imachot, 4 itu ibu-ibu leluhur, 3 bapak-bapak leluhur, ya, Shlosa Avot, Snei Luchot Haberit, Echad Elohenu, Sheba Shamayim, Uva Aretz, ya. Jadi keturunan Yahudi itu juga ditulis dari sisi silsilah matrilinealnya, yang dimana garis ibu itu juga merupakan satu rujukan yang penting, ya. Nah, banyak sekali orang yang dirujuk dari garis ibunya, misalnya siapa, ya. Kalau dalam Perjanjian Baru yang jelas itu adalah Timotius, ya. Timotius itu ibunya orang Yahudi, bapaknya non-Yahudi, maka dia dirujuk sebagai orang Yahudi dari garis ibunya, ya. Nah, ada juga penulisan pentingnya garis matrilineal itu sejak dalam zamannya Esra. Mengapa? Penting sekali, dianggap penting garis matrilineal ini karena biasanya terdapat perkawinan campur antara orang yang beriman kepada Allah Israel, ya, dengan orang-orang penyembah dewa-dewa kafir, yang kemudian dari perkawinan campur ini, ya, salah satu pasangan ini ikut menjadi penyembah ilah-ilah kafir itu. Maka, ya, Esra memberikan satu peraturan yang sangat keras bahwa orang-orang yang dibuang di Babel dan akan kembali ke tanah suci, mereka
harus ya menikahi orang-orang sesama orang Yahudi atau orang-orang yang sudah menjadi proselyit, ya, orang-orang yang sudah menjadi Yahudi, orang-orang yang sudah menjadi penyembah Allah Israel. Nah, Esra 10 ayat 2 sampai 3 ini bicara mengenai ketentuan garis matrilineal, ya, supaya kemurnian iman Israel ini tidak terganggu dengan adanya pernikahan campur beda agama yang bisa membuat orang itu berpindah agama atau berpindah keyakinan. Dan ada banyak sekali catatan-catatan dari kitab tradisi Yahudi, kitab Talmud, ya, itu menuliskan tentang beberapa ketentuan, ya, misalnya dari Rabbi Shimon ben Yochai menuliskan keturunan dari ibu Yahudi dan seorang ayah non-Yahudi, dia masih tetap dianggap Yahudi. Nah, ini ada dalam Talmud Kedushin 68b dan juga ada dalam Yevamot 23a, ya, ada nanti bisa menggoogle apa sih isinya, ya. Kita harus berterima kasih dengan teknologi yang kita punya sekarang ini karena naskah-naskah zaman kuno pun kita dapat membacanya seperti ini, ya. Tampilannya misalnya dalam Sevaria Library itu lengkap sekali, cukup lengkap untuk kitab-kitab tradisi orang-orang Yahudi, misalnya, ya, Kedushin 68b, ya, dan seterusnya, ya. Anda nanti bisa membacanya sendiri. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kabar baik itu adalah untuk segala bangsa. Nah, kalau Anda membaca Matius pasal 1 yang didahului dengan silsilahnya Tuhan Yesus, ya, tampaknya ada kesengajaan dari Rasul Matius ini, ya. Dia menuliskan ada 4 nama ibu-ibu, ya, di dalam garis patrilineal Yesus Kristus, ya. Ya. Garis patrilineal Yesus Kristus ini dibubuhkan nama-nama perempuan. Dan nama-nama perempuan ini ternyata bukan asli orang Yahudi atau orang Israel, ya. Yang pertama adalah Tamar, ya. Dia adalah perempuan Kanaan. Bahkan dia adalah memiliki kasus susila dengan Yehuda, ya. Kemudian ada Rahab dalam silsilahnya Yesus Kristus. Dia juga adalah perempuan Kanaan dan profesinya adalah seorang perempuan sundal, ya. Yang ketiga adalah Ruth, ya. Ruth ini adalah perempuan yang baik, tetapi dia adalah keturunan Moab, yang dimana Moab itu tidak boleh, orang-orang Moab tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Ada ketentuannya di kitab Taurat, ya. Kemudian ada Batsheba. Ya. Nah, nama Batsheba tidak dituliskan dengan nama Batsheba, tetapi dituliskan dengan istri Uria. Ya. Nah, Uria ini adalah orang Het. Nah, dia tentu saja orang non Israel, ya, yang menjadikan Batsheba juga orang non Israel. Ya. Jadi ada kesengajaan perempuan-perempuan asing ini dimasukkan dalam silsilah Yesus Kristus. Bahkan Ruth, ya, yang adalah orang Amon, ya, itu ada dalam silsilah Yesus Kristus. Pada kitab Torah Mitzvot ke-66 itu ada satu ketentuan seorang Amon dan Moab dan keturunannya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Lah, kok ini ada Ruth, ya? Nah, ketentuan itu ditulis dalam Ulangan 23 ayat 3. Jadi Ruth ini adalah nenek dari Raja Daud dan Raja Salomo. Dia sebelumnya adalah orang Moab. Tapi ada kekecualian terhadap Ruth ini bahwa dia adalah seorang penyembah Allah Israel. Dia adalah seorang proselyit. Nah, nanti pada bab-bab selanjutnya kita akan belajar tentang sosok Ruth yang menjadi seorang proselyit, yang menjadi penyembah Allah Israel. Yang dimana Ruth ini adalah nenek moyang dari
Sang Mesias yang berasal di luar rumpun Israel. Ada 4 perempuan asing dalam silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1. Ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus bagi semua bangsa, tidak hanya orang-orang Israel. Terbukti dengan adanya penulisan orang-orang non-Israel ya, yang juga menjadi ibu-ibu leluhur bagi Sang Mesias ya. Inilah puisi Yahudi yang sampai pada angka 4 sudah kita pelajari bersama. Dan saya harap pelajaran di unit keempat ini dapat memberikan banyak wawasan juga untuk dapat melatih Anda semakin lancar untuk membaca Alkitab Ibrani. Shalom.